debunya aja, debu ketiup angin hilang, itu amalan-amalan pendengki. Ketika dia beramal soleh tapi dia dengki sama orang, habis seketika itu juga amalannya. Nauzubillah min. Doain Bu, gak ada yang tahu ya. Jangan iri sama rezeki orang. Rezeki kita, rezeki manusia itu sudah diatur oleh Allah di dalam ibadahnya. Kalau ibadah kita baik, rezeki itu terus dikasih sama Allah. Tapi kalau rezeki ibadah kita males-malesan, gak dikasih aja, Allah masih kasih. Allah kasih nafas, betul gak? Sampai sekarang kita masih bisa bernafas. Coba bangun tidur, nafas tiba-tiba berhenti, mati Bu. Masih banyak dosa, belum tobat, mati. Gak ada bekal yang dibawa. Kan ibu pulang harus bawa bekal, betul gak? Betul gak? Pulang kemana? Ke kubur. Itu rumah kita. Betul gak Bu? Rumah kita di dunia gak kita bawa. Kita tinggal di rumah dunia, betul. Ada suami, ada anak. Tapi ketika jatah hidup di dunia kita udah habis, waktunya selesai, kembali kepada Allah, kita tidurnya sendiri. Dalam kubur kita sendiri, diuruk tanah, dikasih papan, gak ada siapa-siapa, terkecuali binatang-binatang yang berada di situ. Ada malaikat munkar nakir yang ketika nanya, man rabbuka, man nabiyuka, man kitabuka, ditanya semuanya. Ya kalau kita gak pernah ngaji, gak nuntut ilmu, gak tahu apa-apa, gak pernah sholat, selesai kita Bu. Sedangkan perjalanannya panjang. Di dalam kubur perjalanannya panjang dibanding perjalanan di dunia. Perjalanan di dunia singkat, waktunya cepat. Besok gak ada yang tahu di antara kita siapa yang mati duluan. Ibu mau duluan silahkan, saya belakangan aja. Gak ada yang tahu ya Bu ya. Gak ada yang tahu siapa yang duluan mati. Gak nunggu sakit dulu, yang sehat juga mati. Mati gak nunggu tua dulu, yang muda juga mati. Suami saya sehat kok, suami saya masih muda kok. Ya Bu ya. Allah mantap nih neng Fatin. Nah baik, dari sampai mana dulu Pak kita? Mati sama kayak mic-nya mati. Ayo ya kan gitu. Mati nggak nunggu tua dulu. Suami saya masih muda, Bu, ganteng pula, Bu, gagah. Wewe dari aja sih Bu, suami saya. Mau saya bilang ganteng kayak suami saya, bukan suami orang. Kalau ibu memuja jadinya. Ibu muji suami orang, itu yang dosa. Benar nggak? Makanya jangan pada lebay ya di sosial media. Sok-sok romantis, kan gitu. Jadi ain Bu, jadi ain. Tahu nggak ain? Jadi nanti ketika nih kita nih ngelihat teman kita posting mesra sama suaminya di sosial media, ya kita nggak tahu itu mesranya beneran atau pura-pura. Nanti kitanya nih ketika ngelihat gitu iri. Ya Allah, coba suami saya kayak gitu. Komplain mas suami, mas sayang, bebek. Panggil suaminya apa? Hah? Ayah. Emang dia bapaknya ibu? Kalau lagi berdua aja panggil ayah, panggil aja kesayangan apa kayak gitu, nama yang ngegemesin. Hah? My love kek, honey bunny kek. Ayah gak apa-apa lah kalau depan anak-anak, karena itu ayahnya anak-anak. Panggil sayang, bebek, cintaku, kekasihku, my love. Kamu gak bisa ya kayak suami tetangga. Suami mana yang bisa, yang mau dibandingin Bu? Benar gak? Jangan suka ngebandingin. Kalau suami ibu masih ridho sama ibu,
kedengeran pakai kupingnya suami. Jangan suka bandingin sama yang lain. Kalau istrimu saja ridho menerima kekuranganmu, betul? Suami istri saling muliain, saling ngejaga aib satu sama lain, saling nyayangin, jangan saling nyakitin. Kalau misalkan punya istri yang sudah mau samina wa atau mak nurut, nutup aurat, kecantikannya juga ditutup karena ngejaga marwahnya, ngejaga kehormatan suami, tapi suami masih selingkuh juga, ngapain tuh Bu? Jangan, wahai suami, kamu dikasih satu amanah, jaga amanah yang satu. Kalau belum sanggup untuk mengambil amanah yang lain, cukup satu. Ibaratnya kamu sedang membawa kapal, kita semua sedang berlayar Bu, sedang berlayar, ya. Bawa kapal kita masing-masing di dermaga yang luas ini, dunia. Kita berlayar mau menuju kemana Bu? Ke surga, ke pulau yang kita tunggu-tunggu, yang kita mau masuki, yaitu pulau surga yang indah. Namanya berlayar, kita harus fokus. Seorang nakoda fokus megang satu setir, karena kapalnya cuma satu, penumpangnya banyak, ada istri, ada anak, ada orang tua, ada mertua, ada kakaknya si istri, adiknya si istri, segala macam untuk kapalnya. Ya, kalau cuma di kapal itu cuma istri sama anak, ya udah, ya. Jalan tuh pelan-pelan, fokus dengan setirnya. Namanya di lautan yang luas pasti akan ada ombak goyang untuk kapalnya. Tapi ketika nakodanya fokus, nyetir yang benar, pelan-pelan akan sampai kepada pulau yang dituju, yaitu surga. Terkecuali nakodanya udah paham, bisa bawa dua kapal, monggo silakan. Yang paham aja ngeri-ngeri mau ngelakuin itu Bu, betul? Yang kuat aja masih takut-takut buat megang dua setir, dua kapal. Kalau nggak bisa fokus, tenggelam dua-duanya. Siapa yang dirugiin? Banyak. Kalau kapal tenggelam, yang di dalamnya kan pada takut Bu, betul nggak? Pada pengen keluar. Ya kalau bisa keluar, keluar aja udah, daripada stay di kapal itu, betul nggak? Daripada stay di kapal itu, kamu tenggelam, keluar aja, selamatin diri kamu. Ingat, rumah tangga itu ibadah yang sangat panjang. Ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang hatinya selamat, hatinya nggak saling nyakiti, hatinya terpatri kepada Allah. Suami takut, dia jaga hatinya, dia jaga hati anaknya, dia jaga hati istrinya. Suami takutnya ke Allah, dia sedang dikasih amanah, dia akan pertanggungjawabkan amanah ini. Kan begitu. Kalau misalnya cuma nyakitin istri, ngapain punya istri, repot banget deh ah. Kalau ujung-ujungnya nyakitin anak, ngapain punya anak, repot banget deh ah. Ya Bu ya, anak dan istri gak mau memilih hal seperti itu. Kenapa banyak terjadi anak-anak broken home? Yang disalahkan orang tuanya. Benar, orang tuanya mungkin sudah nggak saling cocok. Kalian boleh gagal jadi suami istri, gagal, boleh. Mungkin belum berjodoh, tapi jangan sampai gagal jadi orang tua. Anak yang jadi korban, anak terluka hatinya, mentalnya kena, jadi broken home. Sok-sokan orang tua pengen nyembuhin anak, sembuhin dulu lukamu. Jangan sakitin ibunya, kan begitu. Sembuhin lukamu. Ya, ngomong dua-duaan. Ya udah, kita udah gagal jadi suami istri, tapi jangan sampai gagal jadi orang tua. Sembuhin, jangan egois. Ya, misalkan terus si ayahnya mau meluk anaknya, mau ngasih pengertian anak. Nah, papa memang harus berpisah sama mama. Ya nak ya, daripada berantem terus. Kamu kan tahu mamah kamu tuh orangnya begini. Akhirnya ngejelekin ibunya. Egois itu namanya. Pisah-pisah aja, udah.
minta maaf, perbaiki, selesai dengan baik-baik. Ini enggak, di mana-mana ngejelekin istrinya, di mana-mana ngejelekin ibu dari anaknya. Jangan. Ibu juga gitu. Kalau udah nggak cocok, udah selesai, udah diam aja, diam jauh lebih baik udah. Ya. Kalau suami yang salah ya udah diamin aja udah. Kan begitu. Hidup bahagia dengan anak, kan begitu. Nggak ada mantan anak soalnya, betul? Ada mantan suami ada? Ada. Itu tadi, kalau kapalmu sudah tenggelam ya sudah. Kamu keluar dari kapal itu, jangan ikut-ikutan tenggelam. Selamatin. Ya, ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang hatinya bahagia, selamat. Ibu juga gitu. Ketika anak jadi korban, peluk anaknya. Nah, papa kamu baik kok. Baik banget. Ya. Tapi karena bunda sama papa nggak satu visi lagi, ya harusnya memang berpisah nak. Tapi kan cuma jasadnya aja yang pisah nak, nggak tinggal satu rumah. Tapi kami masih orang tua kamu. Ya, masih sayang. Itu anak akan sembuh lukanya karena ibunya nggak jelekin bapaknya. Jadi dua-duanya jangan saling jelekin. Ya, orang tuanya si anak. Nanti anak bingung, ini yang bagus yang mana sih? Mak gue atau bapak gue ya nih? Itu anak, akhirnya anak broken home. Nggak percaya lagi sama orang tuanya. Jangan. Jadi kasus perceraian, jangan jadikan anak menjadi korban. Ya, kalian nggak cocok jadi suami istri, ya sudah, selesaikan dengan cara yang baik. Ya. Tapi nggak boleh gagal jadi orang tua. Ini karena anak tidak mau memilih hal seperti ini, nggak mau dilahirkan dari orang tua yang gagal. Ya, jadi jangan gagal jadi orang tua. Gagal jadi suami istri ya sudah, mungkin nggak jodoh gitu aja, simple, betul? Udah nggak usah saling jelekin satu sama lain, kan begitu, betul nggak Bu? Ini, maka efek dari sholat itu tadi membawa kebaikan. Ya Bu ya, membawa bekal. Perjalanan kubur panjang. Dunia kita dipisahkan. Allah bisa pisahkan dengan perceraian, Allah bisa pisahkan manusia dengan kematian. Alhamdulillah saya dipisahkannya dengan kematian, cerai, mati. Kan begitu. Ya, anggap aja saya lagi LDR-an sama suami saya. Yang satu di dunia, satu di kubur, kan gitu. LDR-an kan pakai apa? Bukan pakai handphone, tapi pakai doa. Karena orang yang berada di dalam kubur, dia butuh doa kita, butuh dikasih hadiah-hadiah. Apa hadiahnya? Sedekah pakai namanya. Kasih nama dia, istighfar dengan namanya. Diistighfarin, ampuni suami saya ya Allah. Jika dalam hidupnya pernah berbuat salah, gak ada manusia yang sempurna. Ampuni orang tua saya ya Allah yang sudah berada di alam kubur. Jangan sampai karena dosa anaknya yang belum ditaubati, lupa taubat, jadi siksa kubur orang tua saya ya Allah. Istighfarin. Kan begitu, butuh doa. Ya, kita sama, kita juga bakalan masuk ke rumah itu sendiri, gak ada suami, gak ada anak, gak ada orang tua, sendiri. Kita cuma ditemani dengan amal soleh. Kubur gelap nggak Bu? Gelap. Penerangnya apa? Amal soleh, sedekah, baca Quran. Itu yang menerangkan alam kubur kita. Ibu tiap kali baca Quran niatin doa, karena kalau ibu ibadah nggak pakai doa mubazir. Ibu baca Quran lagi ibadah. Baca Quran ibadah nggak? Ibadah. Sebelum baca Quran doa niat, ya Allah, semoga setiap bacaan Quran saya jadi penerang kubur kelak, penerang kubur saya, penerang kubur nyelamatin anak-anak saya, penerang kubur orang tua saya. Doa. Apalagi baca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk tiap malam jika dibaca, ya untuk nyelamatin kita di alam kubur. Baca, niatin tuh. Ya, lagi zikir, niatin doa, ya Allah, semoga zikir ini melembutkan hati saya, membersihkan hati saya yang banyak penyakit hatinya ini, kan gitu. Itu semua doa, ya. Maka di kubur gelap, penerangnya sedekah kita. Ibaratnya Bu, kita butuh lampu, boleh pinjam? Ibaratnya kita butuh lampu, betul nggak Bu? Butuh lampu. Rumahnya gelap, kubur sempit, gelap. Gimana nggak gelap? Diuruk tanah, pakai papan lagi, ya Bu ya, dimadepin ke kanan kita, diuruk lagi, gelap Bu. Berarti butuh kasih lampu. Lampunya apa?
banyakin sedekah kita. Itu harta kita yang kita bawa mati. Kalau kita sayang sama harta kita, bawa harta kita sampai mati. Bukan rumahnya dibawa ke sana, bukan. Ya, gak muat. Tapi harta yang kita punya, emas sekeroncong, jual tuh. Ya Bu ya, emasnya sampai segini, sampai berat tuh tangan saya. Cincin dipakai semua, ngomongnya hai. Lukman Paris, karuan lah Lukman Paris kaya. Udah nggak usah takut aing, kan begitu. Sedekahin. Kalau kita cinta sama harta kita, sedekahin. Ada seorang pedagang Bu, seorang pedagang. Kata pedagang sebelahnya, dia nggak cinta sama hartanya. Ente ngapain sih jualan, tapi hasilnya ente kasih-kasihin ke orang. Nggak cinta banget sama diri ente, nggak cinta sama harta. Ketawa dia, kata siapa saya nggak cinta sama harta saya. Justru ini saking cintanya saya sama harta saya mau bawa mati. Harta saya mau saya bawa mati. Loh bener dong Bu, kan tadi nih orang nih jualan, tapi hasilnya, keuntungannya gak buat dia, dia kasih-kasihin ke orang, dia kasih sedekah-sedekah. Tetangga yang sebelahnya juga jualan, komplain, kok ente ngapain sih capek-capek buka warung dari pagi, hasilnya ente langsung kasih-kasihin ke orang lain. Gak sayang banget sama harta, gak sayang banget sama keluarga. Loh, kata siapa saya gak sayang keluarga saya? Kata siapa saya gak sayang harta saya? Justru saking saya sayang sama keluarga saya selamatin keluarga saya nanti di akhirat. Harta saya bawa mati. Saya bawa mati harta saya dengan saya sedekah, itu harta saya. Ya, yang sekarang milik orang lain, justru itulah harta saya. Tuh, dari situ rezeki gak habis-habis Bu. Gak ada istilah di kamus manapun sedekah jadi miskin. Betul? Sekarang kan Ibu bakal nempatin kubur ya Bu ya. Gelap enggak? Butuh apa kalau gelap? Lampu. Jangan bawa lilin. Ibu bawa lilin cuma satu, ketiup angin, mati itu lilin, nggak punya korek lagi buat nyalain. Gelap juga ke kubur Ibu, ya? Benar. Ini berapa Bu? 2.000. Bu, berapa ini? 2.000. Yang ini berapa Bu? 100.000. Ibu kalau disuruh pilih senang yang mana? Yang merah? Yang ini nggak mau? Seneng yang ini ya? Kalau suami ngasih nih, maunya ini segepok, ya ini segepok, apa ini segepok? Ya ini kan segepok, Bu ya. Maunya ini segepok ya Bu ya. Seneng yang merah ya? Awaduh banget deh. Tahu warna duit. Matre Ibu, harus matre tahu? Ya. Buat ke surga harus matre dengan sedekah, ya Bu. 2.000 beli 1 lilin ya, cukup. Kalau 100.000, kalau 100 lilin kena angin juga mati semua Bu. Ngapain? Ya kan? Jangan beli lilin, jangan pakai lilin. Lampu emergency, betul? Lampu emergency itu kalau di ruangan Ibu lampunya udah banyak, tapi kalau mati lampu, mati nggak nyala semuanya, mati gelap. Tapi kalau ada satu aja lampu emergency di situ, dia nyala, betul? Terang, kan begitu. Apalagi tiap ruangan Ibu kasih lampu emergency, terang. Yang tetangga semuanya mati lampunya karena mati sekampung, Ibu terang sendiri. Kok rumah dia terang? Ya lampu emergensinya banyak. Itu cara Ibu pinter, nyiapin yang gelap jadi terang. Orang yang cerdas, kata Nabi Muhammad, yang memikirkan kematiannya sebelum dia memasukinya. Contoh nih, maksudnya Ibu punya rumah baru, kan rumah itu masih kosong ya Bu ya. Sebelum Ibu nempatin, Ibu isi dulu deh tuh lampunya, dipasang, dibersihin catnya putih biar terang, dikasih sofa, kan begitu, kasih AC biar enak, kan begitu ya Bu ya.
Sebelum memasukinya, ibu udah menghiasinya. Begitu juga rumah kita dikubur sempit, kita sendiri, gak ada anak, gak ada suami. Sebelum kita memasukinya, hiasi dulu. Apa penghiasnya? Amal soleh, sedekah kita. Yuk, saya mau ajak ibu-ibu buat ngehias rumah kita masing-masing. Ridho nggak kira-kira? Ya. Karena bukan buat saya. Keuntungannya buat ibu, tapi manfaatnya buat saudara-saudara kita yang sedang kena musibah. Sumatera, jangan dulu, tunggu, stop, tunggu dulu. Buat pemerintah, samina wa ta'na. Bukan buat saya. Sedekah itu keuntungannya buat ibu, tapi manfaatnya buat saudara-saudara kita yang di Sumatera, di Aceh, dimanapun di Indonesia yang sedang terkena musibah, bahkan di Palestina. Ya, keuntungannya buat mereka. Jadi ridho enggak misalkan Allah kasih petunjuk, kasih taufik ibu. Taufik kan tadi ya, mudah melakukan amal soleh. Ridho enggak kalau Allah kasih taufik hari ini? Ridho. Rela hati, merelakan harta kita untuk saudara kita, itu namanya ridho. Ya, maka sekarang saya mau ajak ini untuk saudara-saudara kita semua yang sedang membutuhkan uluran tangan kita, bukan buat saya. Alhamdulillah saya amplop saya udah banyak. Amplopnya doang. Isinya lagi nyari. Ya, alhamdulillah Allah kasih rezeki. Yuk, saya mau kasih satu doa. Doa itu buat membuka pintu-pintu semuanya yang tertutup. Ibu punya hutang nggak? Banyak. Mau lunas hutangnya? Biar ketika kita mati, kita udah nggak ninggalin hutang sama yang masih hidup. Tertanggung urusan akhirat kita. Jangan karena hutang ya Bu ya. Jangan sampai anak kita, anak laki-laki kita berdiri di hadapan pusara kita bilang, jikalau ibu saya punya hutang, mohon infokan ke saya. Jangan, kasihan, repotin yang masih hidup itu namanya ya. Semoga dengan proposal sedekah kita Allah lunaskan hutangnya ibu-ibu semuanya. Ya, yang pengen haji, pengen umroh siapa? Banyak. Yang belum pernah umroh mana angkat tangan? Sebentar lagi Allah pilih ibu bisa umroh. Harus yakin, gak ada yang gak mungkin bagi Allah kasih jalan itu, betul gak? Yang menurut kita mustahil, Allah punya jalan yang lebih mustahil lagi untuk mengabulkan doanya kita. Jadi terus berdoa dan ikhtiar, niatnya kuatin, ya Bu ya. Ada yang belum punya keturunan di sini? Ada, semoga Allah sebab proposal ini buat saudara kita, Allah kasih ibu keturunan yang soleh dan soleha. Yang pengen nambah keturunan lagi dipercepat sama Allah. Nah, nambah cucu ya. Nih para suami jangan nambah istri lagi, cinta dulu ya. Jangan udah, satu aja gak habis-habis, ya Bu ya. Satu aja nyakitin mulu, mau dua. Udah, curhat amat nih. Bu, yuk sekarang tutorial sedekah. Kalau ibu nggak tahu biar saya kasih tahu, ya. Kan saya mau kasih doanya. Ibaratnya doa itu ada di dalam proposal ibu hari ini. Sekarang tutorialnya. Tadi ibu senang yang mana? Biru atau merah atau hijau atau abu-abu? Merah. Tutorialnya sekarang buka dompetnya, ambil yang merah. Ayo, kan tadi ibu jujur bilangnya senang yang merah. Minta sama Allah pengennya yang merah, tapi mancingnya pakai yang abu-abu. Dasar emang ibu-ibu nih, ya. Prinsip sedekah 100.000 ibu ikhlas daripada 2.000 ibu gak ikhlas. Kebalik Umi, bukan kebalik, toit Bu. Ibu ke rest area, buang air kecil, sekarang 2.500. Ibu keluar gak bayar, dipanggil, Bu, udah dibuang gak mau bayar. Ya, kita punya kita, ya kan Bu gitu. Bayar Bu, ini mau ke surga gak mau bayar. 2.000 mulu, ya Allah, udah dianggap kayak buang air kali. Ayo sekarang, ambil yang warna merah. Saya mau kasih doa nih.
biar lunas semua hutangnya, biar rezeki digampangin sama Allah kayak air zam-zam nggak pernah habis tuh rezeki. Umi saya nggak ada warna merah, ada tuh warna biru, ambil yang biru. Kalau nggak bawa Umi, saya nggak bawa uang, tenang, jangan sedih, ada QRIS, mana QRISnya? Tuh, ada QRIS. Ya ibu punya handphone, di handphone ada m-bankingnya, tinggal pencet, ya warna kok yang gambar kotak, pencet, cepat keluar deh tuh. Kan begitu, ya jangan banyak alasan mau sedekah. Ya kan Bu, mau dikasih rezeki sama Allah saja, kita nggak mau nunggu. Ini mau ngasih, diminta rezeki tapi nggak mau ngasih duluan. Yuk sekarang angkat tangannya dengan memegang uang masing-masing. Yuk. Kalau nggak usah diumpetin Bu, nggak usah diumpetin. Yang 2.000 saya nggak mau doain. Biarin aja. Tadi bilang jujur kok maunya yang 100.000. Ayo, masya Allah ada yang 50.000 sedekah. Boleh ambil 2 yang mana biru, ambil 2. Begitu. Ya, Bu, ini ibu cara mancing ke Allah, semakin banyak pancingannya semakin banyak dapatnya. Ini bulan Rajab, Bu, ingat bulan Rajab dikali 2, dilipat gandakan lebih. Ya, ibu kasih 2.000 dapatnya cuma 4.000. Ibu kasih 100.000 dapat berapa? Ya gitu aja, repot amat ibu-ibu nih. Bu, kemarin tuh saya minta sedekah nih buat saudara-saudara saya di Sumatera dan dimanapun yang sedang terkena musibah. Ya kemarin saya habis pulang dari Banjarmasin, Balikpapan, masya Allah, anak kecil saja mereka sampai sisihkan uang jajannya, mereka nggak takut. Tuh, sampai ada yang komen di IG saya, dia bilang, Umi terima kasih yang ngajakin saya sedekah. Saya kemarin ikut sedekah Umi, dari setelah saya sedekah pulang, ya Allah Umi saya dapat gantinya 100 kali lipat. Usaha suaminya langsung deal. Tuh coba, tuh cara Allah. Maka harus yakin, hakul yakin dengan kun fayakunnya Allah. Yuk keluarin semuanya, angkat tangannya. Tutorial kedua, yang pertama buka dompetnya, kedua ambil uangnya, ketiga angkat, kasih ke Allah, kasih tahu ke Allah, ya Allah ini proposal saya. Coba lihat mana, coba. Atau 2, 3, 4, 5, 6. Ini kok masih ada yang diem aja, berat amat tuh buat keluarin. Udah bayar duit ini, kan mau handphone, ada QRIS nih, pinjam dulu sama tetangga pinjam sama teman dulu. Yuk, yang pegang uang ajuin, ya Allah ini proposal saya. Yuk, saya kasih satu doa, nanti ibu hajat semuanya. Ini doa yang dibaca Rasulullah ketika ada seorang laki-laki tidak bisa melihat, sakit mata, maka laki-laki ini menghampiri Rasulullah dan meminta Rasul mendoakan dia. Karena kan Rasulullah kekasih Allah, doanya selalu dijabah oleh Allah. Bukan berarti kita nggak bisa doa sendiri, bisa. Tetapi orang ini meminta kepada Rasul, tolong melalui engkau ya Rasulullah, mintakan kepada Allah, doakan aku. Tuh, kita jadi boleh minta doa sama orang soleh itu boleh. Ya, kadang kita nggak pernah tahu doa siapa yang diijabah. Mungkin doa kita belum diijabah karena kita masih banyak maksiatnya. Kalau orang soleh kan dijaga maksiatnya sama Allah, kan begitu. Maka laki-laki ini mendatangi Nabi Muhammad dan mengatakan itu. Lalu Nabi Muhammad menuntun dia baca doa ini. Setelah baca doa ini, dia suruh minta sama Allah. Terus Allah kehendaki melalui tangan Nabi Muhammad yang beliau usapkan ke matanya, Allah kehendaki dia bisa melihat. Maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah mengabulkan doa kita. Bu, kita melihat langit tanpa suara saja Allah tahu apa yang ada kita, yang dipikirkan oleh kita. Betul? Betul. Yuk sekarang Ibu, kita angkat tangan semuanya, ya. Uangnya sambil dipegang, ya, taruh nih. Ngangkat tangannya jangan males. Mau doa tangan di paha, males amat sih. Mau minta tapi setengah-setengah. Jangan pernah kita doa sekalipun baca Fatihah tapi tangannya di sini. Malu Bu, kayak gak punya adab gitu sama Allah. Almarhum tuh suami saya tuh, almarhum Uji, kalau doa tuh kalau ibu
atas begini. Sampai ke atas begini doanya dia. Kenapa? Karena di telapak tangan kita inilah nanti Allah akan tiupkan rahmatnya, dibukain pintu-pintu kebaikannya di situ. Jangan males. Ini kadang di sini amin, tapi di bawah amin. Gak punya adab nolong. Ya, mintanya banyak, ngangkatnya males banget. Ya, angkat tangannya semuanya. Ya, yuk baca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka wa tawajjahu ilaika binabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Nabi rahmah ya Rasulullah ya Nabi rahmah ya Rasulullah ya Nabi rahmah inni tawajjahtu bika ila rabbika hajatihi. Salih wa salim hajat, sampaikan hajatnya semuanya ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah kabul ACC proposal kita semuanya. Bu, ini doa diamalin, dibaca ya. Wasilahnya kita menyelipkan nama baginda Nabi Muhammad supaya diijabah doa kita. Ibaratnya ibu kasih proposal ya, misalkan mau bikin kegiatan butuh dana, ibu kasih proposal ke Pak Lurah misalkan. Yang ketika Pak Lurah baca proposal ini, di dalamnya ada tanda tangan orang penting juga di situ. Pasti Pak Lurah segen untuk tidak meng-ACC proposal itu. Kan begitu? Ya. Ini proposal kita ajuin ke Allah. Begitu Allah buka proposal ini, ternyata di dalamnya ada pada Allah sampaikan ya. Bu, ibu percaya nggak, tadi malam sampai tadi subuh suara saya tuh gak ada habis. Karena saya kemarin baru pulang di Banjarmasin, 8 masjid saya datangi dalam waktu 2 hari. 2 hari 8 masjid, coba bayangin Bu, sehari 3 ya, besok lagi, sampai suara saya habis. Dan kemarin masih dakwah di Bekasi juga. Ini habis ini siang masih ada lagi. Tadi malam, tadi pagi suara saya udah serak banget, udah gak ada. Saya baca doa ini, minta asbab wasilahnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada Bu suara saya Bu, kan begitu. Nah, jadi yakin bahwa proposal kita insya Allah di-ACC sama Allah. Yuk, sekarang boleh panitia. Tadi yang udah diangkat, cemplungin ke sini, jangan dimasukin lagi ke dompet. Awas ditukar ya, awas ditukar. Doanya ditukar nanti sama Allah. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kulli mu'la. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal
Ya Rabbi sholli ala Muhammad, habis baca tadi tuh ya, doa tadi, habis baca doa tadi ya, terus ibu tutup dengan ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khairi kullamula, baca 10 kali ya, setiap sholat fardu baca, dan di waktu-waktu yang mustajab seperti ba'da subuh, ba'da maghrib, ba'da asar ya, baca nih 10 kali, baca ini. Artinya ya Allah berikanlah kemuliaan kepada baginda Nabi Muhammad dan bukakanlah ya Rabb pintu-pintu yang tertutup, supaya pintu rizki dibuka sama Allah, pintu kebaikan dibuka, pintu maghfirah dibuka, pintu surga dibuka. Semua pintu yang tertutup dalam diri kita karena maksiat kita, karena baca doa ini, perbaiki ibadah kita kepada Allah, dibukain semuanya sama Allah. Saya ngomong begini karena saya udah praktekin dan saya udah dapet semuanya. Maksudnya apa yang saya minta, kadang saya sampai lupa. Ya, saya pernah minta doa seperti ini karena Allah sudah kabulkan duluan. Ya, jadi yakin yang ada bisa diadain sama Allah. Dulu saya nggak punya semuanya, Bu. Nggak punya harta benda, habis semua, kebakar rumah saya, uang saya habis, nol, saya nggak punya apa-apa. Tapi lihat, Allah nggak pernah ninggalin kita. Allah dekat sedekat urat nadi kita. Dekat di sini bukan dekat fisik, bukan ya Allah jauh, ya. Tapi dekat di sini Allah maha mendengar doa kita dan maha mengabulkan. Kita nggak minta aja dikasih, ma Allah masih sehat, masih dikasih nafas, kan begitu ya Bu ya. Baik, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir dari makna Isra wal Mi'raj ini ya, kita supaya terus mengingat sejarah. Boleh minta satu ini? Saya mau ngingetin sejarah dulu tentang Isra wal Mi'raj. Oh, tuh masih ada yang mau donasi, itu duitnya belum habis di dompet, ambil aja ibu semua. Ibu, Isra wal Mi'raj. Apa itu Isra wal Mi'raj? Isra Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kota Palestina. Masjidil Haram, Makkah Al-Mukarramah, itu Isra. Allah perjalankan Nabi Muhammad dari kota Mekah menuju kota Palestina di Masjidil Aqsa. Nih tempatnya. Nih supaya ibu lihat, yang kubah coklat, kelihatan ya Bu? Yang masjidnya ini Bu, ini masjidnya, namanya Masjid Qibli, yang ada di Masjidil Aqsa. Ini bukan masjid, ini Dome of the Rock namanya. Ini di sini tempat di mana Nabi Muhammad berpijak, dimi'rajkan dari bumi menuju langit dan ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah. Tempatnya di sini, ini yang kubah kuning. Ini nggak dipakai sholat, tapi sholatnya di sini. Tetapi kalau hari Jumat di sini sudah penuh, di sini baru dibuka untuk sholat. Boleh. Di sini ada batu dari surga, ya. Jadi Isra wal Mi'raj, perjalanan Nabi Muhammad ya dari Mekah menuju ke Palestina dalam kurun waktu 1 malam. Allah perjalankan Nabi Muhammad karena Allah ingin menghibur Nabi Muhammad yang ketika itu dalam kurun 1 tahun kehilangan 2 orang yang dicintainya, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha wa radha, dan paman beliau Abu Thalib. Kehilangan 2 orang yang paling dicintainya. Maka Nabi Muhammad berduka hingga Allah ajak Nabi Muhammad, istilahnya diajak healing dari Mekah menuju ke Palestina ini. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Lalu Mi'raj, Mi'raj itu dari Palestina, Masjidil Aqsa, dari bumi menuju ke langit sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah untuk perintah sholat. Ketika
penciptanya sendiri, gak diiringi, gak ditemenin sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya menemani dari mulai langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, tujuh, ya, sampai ke Sidratul Muntahanya sendiri, bertemu dengan Allahnya sendiri. Ya, ini di sini menunjukkan betapa tingginya derajat seorang Nabi Muhammad. Hanya beliau yang berjumpa dengan Allah ketika itu. Ini tempatnya di sini. Ibu udah pernah ke sini belum? Belum. Semoga dengan sedekah ibu kepada umat Nabi Muhammad yang sedang membutuhkan, saya doain ibu dan keturunan ibu bisa sholat di sini. Ini kiblat pertama umat Islam, ya, Masjidil Aqsa. Ini masjid ini di sini Nabi Muhammad pertama kali menjadi imamnya para nabi. Di sini ada jejak manusia mulia, maka dijaga tempat ini, ya Bu ya. Bener gak Bu? Nah, sambil kita doa semoga kita bisa sampai di sini. Ya, keadaan memang belum aman, tetapi kalau ibu masuk ke sini aman keadaannya. Saya 4 kali bisa sholat di sini, bisa berdiri di tempat Nabi Muhammad berdiri ketika menuju ke langit. Tempatnya di sini, Dome of the Rock. Di sini ada batu dari surga juga, ya. Maka, yuk jaga bumi Al-Aqsa, punya cinta sama umat Nabi Muhammad, ya, jaga keimanan, kuatkan ini sejarah Isra wal Mi'raj ini, jangan sampai ini punah, jangan sampai anak-anak kita nggak paham sejarah, cuma cerita Isra Mi'raj saja tapi nggak tahu tempatnya di mana. Semoga ibu kelak bisa ajak anak-anak kita semuanya di sini, ya Bu ya. Baik, ibu yang dimuliakan oleh Allah, yuk kita baca suratul Fatihah untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita semuanya yang sedang terkena musibah, ujian apapun.